Hai brother sister, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih untuk kamu yang udah klik video ini. Seperti biasanya, jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction istimewa Aceh. Apa kabar saudara mertua? Pokoknya setiap harinya aku doain kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Walaupun kalau ada yang sedang sakit, semoga penyakitnya lekas sembuh ya. Semoga badannya lekas sehat agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk kamu yang lagi di tanah rantau, semoga sukses di sana dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, brother sister, kali ini di reaction istimewa Aceh aku akan reaction video ini kembali tentang sejarah ya. Setelah kemarin video di reaction istimewa Aceh mengenai sejarah tentara bayaran dari Prancis yang takut dikirim ke Aceh ya. Nah, kali ini aku akan reaction video mengenai tentara Jepangnya yang lari gitu ya, lari kocar-kacir ya saat berhadapan dengan pejuang Aceh nih brother sister ya. Jadi di sini ada video ini dari channelnya Mualim TV ya, silakan kalian subscribe kalau aku udah tentunya. Di sini judulnya Jepang serang Aceh harus lari tinggal sandal. Nah, yang menariknya di sini aku lihat di thumbnailnya ya, ada gambarnya, animasinya. Ada gambar sandal Jepang memang ya. Apakah memang dari sinikah kisah julukan sandal Jepang ini ya, sandal yang merek Chualo ya. Nah, kan kita kan sering bilangnya sandal Jepang. Nah, apakah dari cerita ini, kisah ini awal mulanya ya, aku juga nggak tahu. Coba kita lihat dulu ya, brother sister, video ini ya, agar kita tahu seperti apa sejarahnya mengenai Jepang yang menyerang Aceh dan sandal Jepang ini maksudnya ya. Oke, langsung aja gimana reaction aku dan gimana reaction kamu. Check it out. Kamu yang baru pertama kali singgah ke channel ini, aku ucapin selamat datang, salam kenal dari aku. Semoga channel ini bisa memberikan hiburan dan inspirasi untuk kamu, untuk kalian semua tentunya. Langsung aja kita mulai. Let's play. Ini dia. Secuil sejarah yang akan terus digali dan dicari oleh penerus bangsanya masing-masing. Begitu pula dengan sejarah Aceh yang pernah melakukan perlawanan terhadap Jepang yang ingin menguasai Aceh. Jepang coba-coba ya. Perang rakyat Aceh dengan Jepang di pangkalan udara Lhoga merupakan salah satu faktor penentu yang kemudian membuat Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak bisa dimasuki oleh sekutu atau NISA. Satu-satunya tidak karena bisa persenjataan Jepang di Aceh dilucuti oleh Presiden Aceh. Di daerah lain, senjata Jepang dilucuti oleh sekutu atau NISA. Mantap ya, dilucutinya loh senjata. Sejarah perang ini bermula dari usaha rakyat Aceh untuk memperoleh persenjataan yang lebih banyak guna untuk menghadapi sekutu atau NISA yang kemungkinan akan masuk ke Aceh. Pertempuran besar terjadi antara tentara Jepang yang menggunakan senjata modern dengan sekitar 5.000 lebih pejuang Aceh bersenjatakan senapan, rencong, kelewang, dan tombak. Mantap ya. Pertempuran itu juga diperkuat oleh satu regu pasukan bersenjata dari Angkatan Perang Aceh atau Tentara Keamanan Rakyat untuk membela timnas negara Indonesia. Walaupun sekarang Aceh dianggap daerah garis keras. Redaktur Surat Kabar Semangat Merdeka Teku Ali Basyah Talsya dalam tulisannya mengungkapkan, pertempuran dimulai sejak pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Setelah banyak jatuh korban dari kedua belah pihak, pihak Jepang mengajukan gencatan senjata dengan isyarat melambaikan bendera putih. Jepang yang nyerah. Tentara Jepang di pangkalan Lhoga memberitahu tentang penyerangan tersebut kepada Gun Seibu atau pemerintah Jepang di Banda Aceh. Seorang ofisir kompeten polisi militer Jepang kemudian melaporkan hal tersebut UMM Residen Aceh, Teku Nya Arif. Para pejabat Aceh yang bersama pejabat Jepang kemudian menuju ke pangkalan Lhoga. Dari pihak Aceh hadir Residen Aceh Teku Nya Arif, Wakil Residen Teku Muhammad Ali Panglima Polem, Ketua Komite Nasional Daerah Aceh Tuanku Mahmud, Ketua Pemuda Republik Indonesia atau PRA Ali Hashim, Ketua Dewan Penerangan PRI Said Ahmad Dahlan,
tokoh masyarakat Teku Ali Lamlagang, serta beberapa perwakilan masyarakat lainnya. Seperti ya. Kepala Pemerintah Jepang di Aceh, Aceh Shu Chokang, S. Lino meminta kepada para pejabat dan tokoh masyarakat Aceh tersebut untuk mengendalikan suasana dan menghentikan perang. Rombongan pejabat Jepang dan pejabat residen Aceh baru tiba di Pangkalan Lok Nga sekitar pukul 15.30. Perjalanan dari Banda Aceh ke Lok Nga berjalan lambat karena sepanjang jalan banyak pohon yang ditumbang oleh masyarakat untuk mencegah tentara Jepang dari Lok Nga masuk ke pangkalan. Itu ya, pohon ditumbangin ya. Ketika rombongan pejabat kedua belah pihak sampai di sana, dilakukanlah perundingan. Teku Nye Arif selaku residen Aceh mengatakan menyetujui usulan perundingan yang diajukan pihak Jepang dengan syarat Jepang harus menyerahkan pangkalan udara Lok Nga tersebut kepada residen Aceh. Pihak Jepang menolak syarat tersebut. Suasana perundingan menjadi tegang kembali dan hampir tidak ada jalan keluar. Jepang berusaha mempertahankan pangkalan udara Lok Nga karena pangkalan tersebut merupakan pangkalan angkatan udara Jepang terkuat di bagian barat Indonesia. Itu ya dipertahanin ya. Pangkalan udara Lok Nga juga merupakan basis pertahanan Jepang paling tangguh di Sumatera. Setiap hari diterbangkan pesawat-pesawat tempur Bandara Jepang Lok Nga untuk menggempur sekutu pada saat Perang Pasifik, Perang Asia Timur Raya berlangsung. Karena penolakan Jepang tersebut, perang kembali terjadi. Baru pada pukul 5 sore, perundingan dilanjutkan kembali. Hasilnya, Jepang menyetujui menyerahkan pangkalan udara Lok Nga kepada residen Aceh. Pasukan Jepang di pangkalan tersebut akan dipindahkan ke pangkalan udara Blang Bintang. Tapi, untuk pemindahan tersebut, Jepang meminta waktu 4-5 hari. Selama proses pemindahan tersebut, Jepang meminta residen Aceh menjamin keselamatan pasukan Jepang. Residen Aceh menyanggupi jaminan keselamatan bagi tentara Jepang. Syaratnya, setiap tentara Jepang yang pindah dari Lok Nga ke Blang Bintang tersebut hanya boleh membawa pakaian beserta satu senjata ringan, baik pistol maupun senapan. Segala jenis senjata milik Jepang lainnya di pangkalan Lok Nga akan dikuasai oleh rakyat Aceh. Jepang tidak bisa berbuat banyak. Mereka merelakan semua jenis persenjataan mereka di pangkalan Lok Nga tersebut jatuh ke tangan pejuang Aceh. Oh, jadi jatuh ke tangan pejuang Aceh ya senjata mereka ya. Brother sister, itulah tadi kisahnya, sejarahnya Jepang yang ingin menguasai wilayah Aceh, namun malah mereka sendiri menyerah ke tangan pejuang Aceh. Bahkan harus rela menyerahkan senjata mereka ke tangan pejuang Aceh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi semoga bisa ada pelajaran dan hikmah tentunya bisa kita ambil dari sejarah ini. Brother sister, jangan pernah melupakan sejarah karena sejarah adalah jati diri bangsa. Baiklah, brother sister, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dadah.